Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Jas Merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bertemu lagi dengan saya Emma pada mata pelajaran Sejarah Indonesia. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu agar peserta didik mampu mengevaluasi kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal reformasi melalui tulisan singkat dengan tema kehidupan politik dan ekonomi pada bangsa Indonesia masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Abdurrahman Wahid, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk lebih lanjut, mari kita simak materi ini bersama-sama ya. Apa itu reformasi? Reformasi adalah perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri, maka dilantiklah Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Langkah awal dalam menjalankan pemerintahannya yaitu membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan yang terdiri dari 36 menteri dengan 4 menteri negara yang bertugas sebagai menteri koordinator, 20 menteri negara memimpin departemen, dan 12 menteri negara memiliki tugas tertentu. Reformasi di bidang politik yaitu diberlakukannya otonomi daerah yang lebih demokratis, yang kedua, kebebasan berpolitik dengan adanya pencabutan pembatasan partai, yang ketiga, pencabutan ketetapan untuk meminta surat izin terbit, yang keempat, pelaksanaan pemilu 1999, dan yang kelima, adanya pelaksanaan referendum untuk Timur dan Timur. Sedangkan dalam bidang ekonomi, reformasi yang dilakukan yaitu merestrukturisasi dan memperkuat sektor perbankan dan keuangan, yang kedua memperkuat basis sektor real ekonomi, dan yang ketiga adanya jaringan pengaman sosial bagi mereka yang paling menderita akibat adanya krisis yang sedang dijalankan. Selanjutnya yaitu Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang dilantik pada 20 Oktober 1999 dan wakilnya Megawati Soekarno Putri yang dilantik pada 21 Oktober 1999. Langkah awal yang diambil yaitu membentuk sebuah kabinet yang dinamakan Kabinet Persatuan Nasional yang berisi partai-partai koalisi yang mendukungnya. Reformasi di bidang politik yaitu yang pertama, MPR melakukan amandemen terhadap UUD 1945 tentang susunan pemerintahan NKRI. Yang kedua, mengembalikan fungsi ABRI yaitu dengan adanya pembagian tugas antara TNI yang fokus dalam menjaga kedaulatan wilayah Republik Indonesia dari ancaman kekuatan asing, sementara Polri bertugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, upaya untuk menyelesaikan berbagai kasus KKN yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru. Yang keempat, pemulihan hak minoritas keturunan Tionghoa untuk menjalankan keyakinan mereka yang beragama Konghucu melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000. Selanjutnya yaitu Presiden Megawati Soekarno Putri yang diangkat pada 23 Juli 2001, kemudian membentuk kabinet yang dinamakan Kabinet Gotong Royong. Reformasi di bidang politik yaitu yang pertama, melakukan amandemen terhadap UUD 1945 pada 10 November 2001 yang meliputi penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang kedua, adanya perubahan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden yaitu dipilih langsung oleh rakyat dan mulai diterapkan pada pemilu 2004. Yang ketiga, adanya pembatasan wewenang MPR, kesejajaran kedudukan antara presiden dengan DPR. Kemudian,
Reformasi di bidang ekonomi yaitu memperbaiki sektor ekonomi dengan beberapa capaian. Yang pertama, berhasil mengeluarkan keputusan yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi di masa reformasi, yaitu ketetapan MPR RI nomor 4 tahun 99 tentang garis-garis besar haluan negara tahun 1999 sampai 2004. Kemudian, rendahnya tingkat inflasi dan stabilnya cadangan devisa negara. Dan yang terakhir, adanya nilai tukar rupiah yang relatif membaik dan berdampak pada stabilnya harga-harga barang. Selanjutnya yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dilantik pada 20 Oktober 2004. Kemudian, membentuk kabinet yang dinamakan Kabinet Indonesia Maju. Upaya yang dilakukan dalam bidang politik yaitu menerapkan konsep trias politika yang memiliki arti pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Reformasi di bidang ekonomi yaitu mengurangi subsidi negara atau menaikkan harga BBM. Kemudian, adanya kebijakan bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat miskin. Akan tetapi, bantuan tersebut diberhentikan sampai pada tangan rakyat yang membutuhkan. Kebijakan bantuan dana BOS dan pada sarana pendidikan.